Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sundari Ramadhani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 PGSD 3, akan menjelaskan sedikit mengenai modul ajar yang saya buat. Dalam modul ajar ini, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau yang sering disebut dengan PBL. Nah, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dalam prosesnya peserta didik dihadapkan ke dalam suatu permasalahan yang nyata yang pernah dialami oleh peserta didik secara langsung. Nah, kemudian model problem based learning ini didukung oleh teori-teori belajar dan teori perkembangan yang menjadi landasan pengembangan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini, yaitu ada teori perkembangan Piaget, teori belajar sosial konstruktivisme Vygotsky, dan teori Berner dan discovery learning serta teori John Dewey. Nah, dalam teori perkembangan kognitif Piaget menegaskan bahwa pada dasarnya anak-anak selalu merasa ingin tahu dan berusaha untuk memahami dunia yang ada di sekitarnya, sehingga dapat membangun representasi tentang lingkungan yang dialami. Mereka tumbuh dan memperoleh bahasa yang lebih banyak, memiliki kapasitas memori, dan memiliki representasi mental yang rumit dan abstrak mengenai dunia. Tahap perkembangan ini merupakan motivasi mereka untuk menyelidiki dan membangun kejelasan mengenai teori tersebut. Perspektif konstruktivis kognitif merupakan dasar pembelajaran berbasis masalah. Piaget mengemukakan bahwa seorang pelajar dapat terlibat aktif dan memperoleh informasi dan membangun pengetahuannya sendiri. Pengetahuan bersifat dinamis, sehingga ketika seorang pelajar dihadapkan pada pengalaman baru, mereka dipaksa untuk membangun dan memodifikasi dari pengetahuan yang mereka alami sebelumnya. Piaget menyatakan bahwa pedagogi yang bagus melibatkan anak untuk bereksperimen, memanipulasi sesuatu, mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, serta membandingkan hasil temuan dengan pengalaman serta membandingkan hasil temuannya dengan hasil temuan anak-anak lainnya. Kemudian, dalam teori belajar sosial konstruktivisme Vygotsky lebih mementingkan aspek sosial dalam pembelajaran karena interaksi sosial dapat memunculkan ide-ide baru dalam meningkatkan intelektual individu. Kunci dari aspek sosial pembelajaran adalah sebagai konsep dari zona perkembangan proksimal. Vygotsky berpendapat bahwa peserta didik memiliki dua hal yang berbeda dalam tingkat perkembangannya, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan didefinisikan sebagai fungsi intelektual individu dan kemampuan dalam mempelajari hal tertentu sendiri, serta tingkat pengembangan potensi dapat dicapai melalui bantuan orang lain, misalnya pendidik, orang tua, teman sebaya yang lebih mampu. Kemudian, Vygotsky memberikan label antara tingkat perkembangan aktual dan potensial, yaitu sebagai zona perkembangan proksimal. Pendidikan dari ide Vygotsky terjadi melalui interaksi sosial antara peserta didik, pendidik, dan teman sebaya dengan tantangan yang sesuai dengan perkembangan proksimal di mana terjadi pembelajaran baru. Vygotsky memiliki hipotesis bahwa kesadaran melakukan tindakan merupakan bukti jelas bagi pengaruh pendidikan dalam perkembangan anak. Vygotsky berpendapat bahwa anak lahir memiliki fungsi mental yang relatif dasar, misalnya anak memiliki kemampuan dalam memahami dunia luar, memiliki kemampuan dalam memusatkan perhatian. Kemudian pada teori Berner dan discovery learning, Jerome Berner beserta rekan-rekannya memberi dukungan teoritis penting yang dikenal sebagai pembelajaran penemuan, model pengajaran yang dapat membantu peserta didik dalam memahami struktur atau ide kunci dari disiplin ilmu tertentu. Kebutuhan proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dan memiliki keyakinan bahwa penemuan secara pribadi merupakan pembelajaran yang benar.
Nah, kemudian dalam teori belajar Jerome Bernard yang dikenal sebagai metode penemuan merupakan metode di mana peserta didik menemukan kembali, bukan berarti peserta didik menemukan sesuatu yang benar-benar baru, melainkan penemuan pengetahuan dilakukan secara aktif oleh peserta didik, sangat sesuai dengan pembelajaran penemuan, sebab dengan sendirinya peserta didik dapat memberikan hasil yang sangat baik. Nah, peserta didik berusaha melakukan pemecahan masalah yang didukung dengan pengetahuan yang telah ada, serta mendapatkan hasil pengetahuan yang bermakna. Nah, sehingga teori ini sesuai dengan model pembelajaran yang saya pilih, yaitu Problem Based Learning atau PBL. Kemudian, menurut John Dewey memiliki pandangan bahwa sekolah merupakan pendidikan cerminan dari masyarakat yang sangat besar, dan ruang kelas adalah laboratorium untuk melakukan penyelidikan dan pemecahan masalah dalam kehidupan dunia nyata. Teori pengajaran John Dewey mendorong pendidik untuk melibatkan peserta didik dalam proyek berorientasi masalah dan membantu peserta didik untuk menyelidiki masalah-masalah sosial dan pentingnya intelektual. John Dewey berpendapat bahwa murid-murid dalam kegiatan belajar harus memiliki tujuan yang abstrak dan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai dengan baik. Apabila pendidik meminta peserta didik dalam kelompok kecil menyelesaikan proyek yang mereka minati dan mereka pilih. Kemudian, teori belajar Dewey ini memiliki pandangan bahwa struktur kognitif merupakan bentuk pengalaman dan pengetahuan yang ada dalam diri setiap individu. Ini berarti bahwa setiap peserta didik memiliki faktor kognitif yang berasal dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peserta didik tersebut. Belajar bergantung pada pengalaman dan minat peserta didik sendiri, sehingga dapat menambah pengalaman dan kemampuan dalam mengarahkan pengalaman tersebut. Nah, hal ini sesuai dengan di dalam modul ajar yang saya buat yang menggunakan model pembelajaran problem based learning ini. Nah, problem based learning ini bertujuan membantu peserta didik untuk mampu dalam menghadapi situasi kehidupan nyata dan mempelajari bagaimana orang dewasa berperan. Nah, berikut ini merupakan modul ajar yang saya buat dengan Satuan Pendidikan SD Muhammadiyah 1 Katalan Surakarta, mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada fase B kelas 4 dengan domain dan elemen IPAS, energi. Kemudian dengan capaian pembelajaran, peserta didik mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya energi kalor, energi listrik, energi bunyi, dan cahaya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan prasyarat berupa mengetahui tentang materi energi dengan alokasi waktu 2 pertemuan 2 kali 35 menit dengan profil pelajar Pancasila bernalar kritis serta gotong royong. Kemudian target peserta didik berjumlah 32 dengan model pembelajaran tatap muka serta model yang saya gunakan problem based learning yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian metode pembelajaran menggunakan diskusi, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Kemudian dalam sarana dan prasarana menggunakan media gambar, video pembelajaran, serta modul pembelajaran. Dengan bahan LKPD, alatnya berupa buku guru dan buku peserta didik, kemudian ada LCD proyektor, lilin, korek api, gelang karet, bola kertas, tongkat, benang, serta batu. Kemudian rencana asesmen, yaitu guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran lewat asesmen individu ataupun kelompok yang terdiri dari asesmen diagnostik non-kognitif melalui pertanyaan lisan, kemudian asesmen formatif, itu menggunakan penilaian lembar kerja peserta didik, kemudian asesmen sumatif, menggunakan tes tertulis. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, yaitu pada topik energi yang tersimpan, tujuan pembelajarannya yaitu
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar yang berlangsung. Kemudian memiliki sikap ingin tahu, teliti, disiplin, berani, terampil dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, menanya dan memberikan saran dan kritik serta dapat menjelaskan. Yang pertama yaitu setelah mengamati video dan gambar tentang berbagai contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam bentuk energi dan pemanfaatannya. Kemudian, melalui diskusi bersama guru, peserta didik dapat memberikan contoh dan energi potensial berdasarkan percobaan sederhana. Kemudian, melalui diskusi pada LKPD 1, peserta didik dapat menemukan penyelesaian dari soal yang diberikan. Nah, fokus karakternya yaitu kerjasama, disiplin, serta tanggung jawab. Kemudian, pemahaman bermakna berupa peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam bentuk energi dan pemanfaatannya. Kemudian, pertanyaan pemantiknya yaitu, apa sumber energi yang kalian ketahui? Kenapa padi yang masih basah bisa kering ketika dijemur? Dan apa yang menyebabkan kipas angin bisa bergerak? Profil pelajar Pancasila, gotong royong, dan pennalar kritis. Kemudian pada tahap pendahuluan, guru menyiapkan alat, bahan, dan lembar kerja. Kemudian yang pertama, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian menyiapkan dan mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini merupakan muatan religius. Kemudian mengajak peserta didik untuk mengajak presensi kehadiran peserta didik dan menanyakan bagaimana kabar ini memuat muatan communication. Kemudian peserta didik menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, nah ini muatan nasionalisme. Kemudian peserta didik menjawab asesmen diagnosis guru. Nah, apa anak-anak merasa nyaman saat belajar di kelas ini? Kemudian memberikan pertanyaan mengenai energi. Ini merupakan muatan communication. Kemudian peserta didik diingatkan kembali tentang materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian energi dan kekalahan energi. Nah, ini mengandung muatan communication serta bernalar kritis. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian dalam modul ajar ini menggunakan diferensiasi proses, yaitu sebelum mengarah pada kegiatan pembelajaran, guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar dan minat belajar. Ini menggunakan muatan communication. Nah, sintaks yang pertama pada model pembelajaran problem-based learning yaitu yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, menggunakan diferensiasi proses, yaitu guru menanyakan hobi yang paling disukai oleh peserta didik yang dibagi menjadi 3 bidang, yaitu ada yang hobi olahraga, hobi menggambar atau melukis, ada yang hobi musik atau kesenian. Nah, ini juga masuk dalam muatan communication. Kemudian peserta didik dikelompokkan berdasarkan kesamaan hobi dan membagi mereka menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil dari pemetaan kebutuhan belajar. Kemudian peserta didik diminta untuk mengamati video pembelajaran yang ditampilkan di depan kelas, seperti meminta peserta didik untuk mengamati karet dan mencoba menarik karet dan melontarkan bola-bola kertas menggunakan karet, dan mengamati ketapel serta mencoba menarik ketapel dan melontarkan batu-batu kecil menggunakan ketapel. Nah, peserta didik yang lain mengamati kegiatan tersebut. Nah, pada kegiatan ini mengandung muatan communication serta bernalar kritis. Peserta didik mengamati dan mengidentifikasi kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian, dari pengamatan yang telah dilakukan, guru mengarahkan peserta didik untuk memunculkan pertanyaan dan pendapat tentang materi pembelajaran dan memberikan pernyataan seperti, apakah menurut anak-anak ketapel atau baterai menyimpan energi? Kemudian, energi apa
Kemudian energi apa yang biasa dihasilkan dari ketapel atau baterai. Kemudian adakah benda-benda lain yang memiliki energi potensial pegas? Nah, di sini memuat muatan bernalar kritis. Karena anak-anak diminta untuk memberikan pendapatnya tentang hasil pengamatan mereka. Kemudian guru dan peserta didik melakukan tanggung jawab tentang materi yang disampaikan. Kemudian peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok diskusi dengan memperhatikan karakteristik dan minat peserta didik sehingga terbentuk kelompok yang heterogen. Kemudian sintaks 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, dalam sintaks 2 ini terdapat diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, peserta didik bebas melakukan beragam aktivitas yang disukai untuk mencari sumber dan menyampaikan pemahamannya mengenai energi. Nah, ini mengandung muatan collaboration. Kemudian peserta didik diminta untuk menggali tentang macam-macam energi dan pemanfaatannya. Nah, ini terdapat collaboration dan bernalar kritis. Kemudian dalam sintaks yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, terdapat diferensiasi proses, yaitu peserta didik pada tiap kelompok diberikan LKPD dan melakukan diskusi kelompok masing-masing untuk dapat mengidentifikasi energi apa saja yang terdapat dalam kegiatan yang dipilih masing-masing peserta didik berdasarkan kelompoknya masing-masing. Contoh, kelompok dalam bidang olahraga dapat menggunakan karet atau ketapel dan mempraktikkan kemudian mengamati energi apa yang dapat digunakan ketika bermain dengan karet, ketapel atau baterai. Nah, kemudian peserta didik dibimbing untuk menyelesaikan LKPD yang diberikan, yang terdapat muatan gotong royong, collaboration, serta communication. Nah, di dalam selanjutnya pada sintaks 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik bersama kelompoknya dibimbing untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas secara bergantian. Nah, ini memuat communication serta collaboration. Kemudian kelompok yang lain memperhatikan serta memberikan tanggapan. Kemudian peserta didik dibimbing guru untuk menganalisis hasil dari kelompok yang tampil serta memberikan apresiasi. Kemudian pada sintaks yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini terdapat diferensiasi proses di mana guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran, kemudian peserta didik melakukan evaluasi dan refleksi, yaitu memberikan penguatan materi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Nah, ini mengandung muatan communication. Kemudian pada bagian penutup, peserta didik bersama guru menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian, peserta didik mengerjakan soal evaluasi, kemudian peserta didik bertanya kepada guru tentang materi yang belum dikuasai, serta melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian, ketua kelas menyiapkan dan mengajak peserta didik lain untuk berdoa. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan salam. Nah, pada modul ajar ini terdapat refleksi guru berupa apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, apakah semua peserta didik mampu mengikuti pembelajaran, mengidentifikasi macam-macam energi dengan baik, kemudian kegiatan apa yang paling disukai oleh peserta didik saat melakukannya, kemudian kesulitan apa yang dialami saat menyampaikan materi, kemudian langkah apa yang diperlukan untuk memperbaiki proses belajar selanjutnya. Kemudian, refleksi untuk peserta didik yaitu peserta didik berikan selembaran kertas yang berisi bagaimana perasaan mereka ketika pembelajaran berlangsung. Nah, tindak lanjutnya untuk remedi itu untuk peserta didik yang nilainya masih di bawah rata-rata akan diberikan remedi, kemudian materi yang belum dipahami secara individual, kemudian pengayaannya peserta didik yang nilainya sudah di atas rata-rata akan diberikan pengayaan materi yang lebih kompleks. Nah, sekian penjelasan tentang modul ajar yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.